Selamat pagi, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan sukacita pagi pada hari ini. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Bapa yang mengasihi. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan dengan berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayah ini mempunyai hubungan yang luar biasa dengan kedua anaknya. Ia mengasihi mereka, bukan dengan kasih yang menguasai, tetapi dengan kasih yang bijaksana. Bapak ini bisa saja menolak permintaan anak bungsunya, tetapi tidak ada argumentasi. Bapak itu tahu keinginan mandiri anaknya, dan meskipun kepergian anak bungsunya menyedihkan hatinya, dengan tabah ia menyimpan kesedihan itu di dalam hatinya. Ayah yang mengasihi anaknya tentu akan mencoba mencari tahu keadaan anaknya setiap waktu. Kondisi kelaparan dan keterpurukan anaknya juga tentunya diketahuinya. Karena itu, dia terus-menerus melihat ke jalan kalau anaknya kembali. Pertanyaan yang mungkin disampaikan, mengapa keluarga tidak menghubungi anak ini dalam kejatuhan dan kemiskinannya? Jika peduli, mengapa ayahnya atau keluarga tidak mau ngirim paket peduli atau bantuan atau undangan atau jemputan buatnya? Tetapi saudara, yang terjadi sebaliknya, ia hanya menunggu. Dalam 2 perumpamaan lainnya, seorang gembala menyusuri bukit untuk menemukan dombanya, mencari dombanya yang hilang. Dan untuk menemukan dirhamnya, seorang wanita menyapu lantai sampai menemukannya. Satu-satunya cara untuk gembala mendapatkan dombanya dengan pergi menyusuri lembah. Dan satu-satunya cara wanita ini menemukan dirhamnya dengan menyapunya. Bapak ini mempunyai 2 pilihan. Menjemput anaknya dan membawa pulang, atau yang kedua, menunggu dengan sabar dan bijaksana sampai anaknya menyadari keadaannya, sehingga ia akan mengakui dosanya atas kemauannya sendiri dan mencari perdamaian. Kisah ini berakhir seperti yang kita harapkan. Anak ini menyadari dosa-dosanya dan kembali kepada ayahnya. Dalam hal ini, yang menentukan pendamaian dan pemilihan adalah ayahnya, bapaknya, bukan sang anak. Keputusan penerimaan, pengampunan, pemulihan ada pada sang bapa. Ia menyambut anaknya sebelum anaknya itu tersungkur mencium kakinya sebagai budak. Anak ini telah kehilangan waris dan hak sebagai anak, tetapi ayahnya menerima ia sebagai anak. Bapaknya yang memutuskan pemulihan itu, bukan anaknya. Yang terpenting dari kisah ini, saudara, adalah kembalinya anak ini yang sepenuhnya ditetapkan oleh bapaknya. Ini adalah anugerah yang sesungguhnya tidak layak diterima oleh anak ini. Hal yang sama berlaku buat setiap orang, termasuk saudara dan saya. Tuhan mau dalam kesadaran dan kerelaan sendiri kita datang kepadanya untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan darinya. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin.